bicara ya Tuhan pagi hari ini. Bicara kepada anak-anak-Mu pribadi demi pribadi. Bicara sampai kami menikmati pemulihan yang total dari Tuhan. Bicara sampai setiap kami ada dalam jalur percepatan Tuhan yang sedang Kau sediakan buat kami. Tuhan, ada banyak yang selama ini berdoa, berteriak, minta Tuhan pulihkan. Hari ini, biar hamba berdoa, Engkau bicara ya Tuhan. Engkau bicara ya Tuhan. Engkau bicara ya Tuhan. Sebab kami tahu sepatah kata daripadamu mengubah segala sesuatunya. Sepatah kata dari Tuhan mengubah segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu pagi hari ini. Roh hikmat, wahyu dan pengertian turun atas hidup semua kami tanpa terkecuali. Sehingga setiap kebenaran yang kami terima itu memerdekakan hidup kami. Blessing-Mu turun dengan kuat, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Memintakan berkat buat semua kami tanpa terkecuali. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang terbaik dari Tuhan jadi bagian kita mulai pagi ini sampai Maranatha. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu ada pada semua kami di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap diberkati dan diubah hidupnya berkata, amin. Kemuliaan buat Tuhan kita pagi ini. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Saudara sekalian, minggu lalu Pastor Charles Neiman khotbah dan dia singgung yang namanya sebuah alpha moment dalam kehidupan kita. Dan setiap kali kita tidak pernah mengerti kapan ada sesuatu yang ajaib sebetulnya Tuhan hadirkan dan tawarkan dalam kehidupan kita. Kemarin, pada waktu beberapa minggu yang lalu, bahkan kemarin sore saya cerita dengan jemaat, bahwa dalam kehidupan kita ini seringkali kita tidak pernah mengerti ada saat yang ketika kita bisa terima hari itu punya akibat yang sangat panjang buat kehidupan kita di masa depan. Karena itu penting sekali buat semua kita. Jangan pernah interupsi Tuhan ketika Dia sedang melakukan akan pekerjaannya untuk membentuk kehidupan kita. Amen, saudara. Jangan pernah menginterupsi Tuhan kalau Dia sedang kerja dalam kehidupan kita. Oke, siapa yang ingin hidupnya pulih total dalam anugerah Tuhan? Mari kita buka firman Tuhan di 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal yang ke-30, lihat pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, sebenarnya bagian dari ayat ini adalah apa yang jadi pembicaraan diskusi saya dengan pendeta Charles Neiman minggu yang lalu. Saudara, saya ini orang yang suka belajar. Kalau Anda belajar,
Anda bisa belajar dari keberhasilan orang, atau Anda bisa belajar dari kegagalan orang. Anda bisa belajar dari kebahagiaan orang, Anda bisa belajar dari pergumulan yang orang itu alami dalam hidupnya. Seperti Anda ketahui, kurang lebih sekitar hampir 3 tahun yang lalu, pada akhir Desember 2012, istri dari Pendeta Charles Niemann, Ibu Rochelle, dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa. Saya pernah ketemu sekali dengan beliau, karena saya pernah sekali datang ke El Paso sebelum kita bangun Holy Stadium. Jadi sudah cukup lama. Dan istri dari Charles Niemann ini yang atur sebetulnya, setahu saya ya, semua administratif, pekerjaan administrasi gereja, dan dia orang yang cerdas sekali. Dan setahu saya, yang pasti dia orang tadinya berasal dari negara Libanon, dan dari bangsa Syria. Jadi kalau Anda bisa bayangkan, beliau ini Amerika banget, diajak makan nasi goreng nggak bisa, dan Amerika banget, makannya bule banget, tapi kawinnya dengan Arab banget, saudara, luar biasa ini. Dan anak-anaknya itu wajahnya lebih ke maminya. Jadi pada waktu selesai peristiwa 911, dia kumpulkan keluarganya, jangan pergi-pergi ya, wajahmu tidak menunjang untuk keselamatan, katanya. Nah pada waktu itu, setelah istrinya meninggal, beliau tidak bersama dengan kita, sudah kira-kira mungkin 3 tahun. Dan ketika saya undang lagi, dia berkata langsung oke, karena kita kenal sudah cukup lama. Dan pada waktu selesai session pertama hari Jumat, pada waktu makan, saya langsung mengajukan satu pertanyaan. Dan saya belajar, saya berkata begini, Pastor, apa yang sekarang paling sulit dalam hidupmu? Saya tidak menyinggung soal istrinya. Saya rasa dia cukup cerdas dengan mengerti pertanyaan saya dan maksud saya bicara itu apa. Saya berkata, sebetulnya apa yang paling sulit dalam hidupmu? Mereka sudah menikah selama 42 tahun, dan saya tanya sekarang apa yang paling sulit dalam hidupmu? Dia berkata secara pribadi, dia mengatakan, aku cukup kaget, karena 42 tahun didampingi, dan tiba-tiba aku harus hidup sendiri. Nah di Amerika, orang tua tidak biasa kumpul bergaul serumah dengan anak. Masing-masing sudah punya rumah tangga sendiri, dan dia nggak bisa ganggu anak-anaknya. Walaupun anak-anaknya dari berbagai luar kota pindah ke El Paso untuk dukung ayahnya sekarang, tapi dia berkata itu bagian yang paling susah. Dan dia berkata perasaan sendiri seringkali, dan tidak ada orang yang bisa mendampingi dengan kuat. Setelah 42 tahun didampingi begitu rupa, itu adalah hal yang susah. Lalu kemudian saya bertanya, apa yang membuat kamu bisa cepat pulih? Dan dia berkata, itu pertanyaan dengan poin bagus. Karena kalau kamu tanya penderitaan dan kesusahanku, semua orang mengalami. Tapi jemaatku juga bertanya, apa yang membuat kamu bisa pulih dengan cepat? Saudara, tidak berarti dia tidak mencintai istrinya ya. Sampai minggu lalu ketika di sini, waktu kita ngobrol dan dia cerita soal istrinya, masih nangis. Artinya Anda mengerti, dia cinta istrinya. Dia bukan orang yang ketika istrinya meninggal berkata, yes, bukan saudara. Dia orang yang cinta istrinya. Dan sehingga setelah hampir 3 tahun istrinya meninggal, dia cerita itu masih nangis. Lalu kemudian dia diskusi dengan saya, dia bicara soal apa yang kemudian Tuhan katakan kepadanya. Dan ini yang sebetulnya bagian yang kita diskusikan, kami sharingkan, yang saya mau bagi buat saudara. Karena Tuhan berkata, nak, ada banyak anak-anakku yang perlu mengalami pemulihan total dalam hidup mereka. Tapi seringkali mereka tidak tahu bagaimana caranya. Saudara, apa yang dia ceritakan, yang kita diskusikan, itu yang saya mau bagi beberapa poin yang menurut saya itu ternyata penting sekali. Dan kalau tidak dijelaskan, tidak banyak anak Tuhan yang bisa memahaminya. Saya mau tanya lagi, siapa yang butuh pemulihan yang total dalam hidup kita? Amen. Nah sekarang mari kita lihat, ini poin yang pertama. Sebelum kita masuk itu, Anda harus mengerti bahwa ini peristiwa yang luar biasa. Kalau Anda membaca, kota Siklak dibakar oleh Amalek,
seluruh warganya ditawan, tidak ada yang dibunuh. Dan Daud kehilangan semua istrinya, semua anak-anaknya, dan seluruh keluarga daripada pengikutnya hilang semua. Dan yang paling mengerikan, mereka begitu pahit, dan akhirnya mereka menyalahkan Daud, dan mereka mau merajam Daud dengan batu. Tapi Alkitab mengatakan tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kata Siklak sebetulnya artinya winding. Winding itu dipelintir, saudara, melintir begini. Jadi ini sesuatu yang kalau Anda mengerti, hidup kita ini kadang-kadang kayak dipelintir-pelintir gak jelas. Dan orang berkata, Pak, saya ingin diluruskan kembali dan dibereskan kembali. Dan mari kita belajar dari orang yang bernama Daud. Apa yang dia kerjakan sebetulnya, sehingga Alkitab berkata dia bisa pulih total. Dan ini yang pertama. Saudara, Alkitab mengatakan dan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sebetulnya artinya apa pengertian itu? Yang namanya menguatkan kepercayaan itu bagaimana? Karena saya menjumpai banyak orang Kristen mengeluh dengan berkata, Pak, saya nggak kuat lagi. Dan seringkali saya berkata, ayo bangun lagi imanmu. Dan dia berkata, dengan cara bagaimana, Pak? Bagaimana caranya saya membangun iman saya? Alkitab berkata, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ternyata kata itu punya dua pengertian. Dan dua-duanya Anda harus mengerti. Yang pertama, kata menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan itu seperti orang memeluk Tuhan dengan habis-habisan. Anda pernah memeluk sesuatu atau memeluk seseorang? Ada orang yang meluk sekedar begini. Ya toh? Ada orang yang betul-betul memeluk dengan kekuatan segenap hatinya. Saya pernah melihat orang-orang yang berpisah di airport itu, sering kali saya lihat itu. Anaknya mungkin mau sekolah ke luar negeri, lihat orang tuanya nggak bisa nganter. Dia peluk anaknya, mamahnya nangis peluk-pelukan sama anaknya. Padahal anaknya mau sekolah, dipeluk lama dengan sangat kuat. Itu seperti itu keadaannya. Yang pertama, memeluk Tuhan dengan segenap apa yang ada pada kita. Saudara, ini dibutuhkan sebetulnya keyakinan dan iman yang berkata, Tuhan bisa tolong aku. Dengan kita memeluk Tuhan dengan kuat, maka itu berarti engkau berkata, Tuhan cuma engkau yang bisa tolong aku. Nah, sikap seperti itu yang pertama-tama harus kita miliki. Tetapi kata menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan juga berarti seperti ini. Bahwa dia memutuskan untuk dia pulih. Saya ulang lagi. Yang pertama, kata itu artinya seperti kita memeluk Tuhan. Dengan semua kekuatan kita, dengan segenap hati kita peluk Tuhan. Tapi yang kedua, sebetulnya, kata itu juga ada unsur Daud memutuskan untuk dia pulih pada hari itu. Nah, ini bagian kedua inilah yang seringkali miss dalam kehidupan kita. Kita seringkali hanya berteriak, Tuhan pulihkan aku. Tapi ada unsur dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menciptakan kita segambar, serupa, dan segambar dengan dia. Dia juga memberikan kepada manusia yang namanya kehendak bebas atau free will. Dia berikan kepada kita yang namanya otoritas. Nah, kalau itu diberikan dalam kehidupan kita, maka keputusan yang kita ambil di dalam Tuhan, ternyata itu dihargai oleh Tuhan. Alkitab berkata, Daud bukan hanya memeluk Tuhan, tapi Alkitab berkata, Daud memutuskan untuk pulih. Saudara, dari mana kita mengerti bahwa itu kemudian dihargai oleh Tuhan? Saya ingin buktikan di pasal yang sama. Sekarang mari kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Saya bacakan dulu bahasa Indonesianya, nanti saya bacakan terjemahannya, bagus sekali. Dikatakan, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya. Lihat, pertanyaannya sebetulnya hanya dua. Nanti saya tunjukkan
Tuhan jawabnya 3. Ya, saya ulang lagi. Nanti kita baca. Pertanyaan Daud cuma 2 pertanyaan. Tuhan menjawab dengan 3. Nah, yang ketiga ini, itu adalah agreement Tuhan soal keputusan yang dia ambil. Lihat ya. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya. Pertama, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Ini juga sebuah iman. Loh, keluarganya ditawan, dia masih tanya, dikejar enggak Tuhan? Bukan karena enggak cinta loh. Dia sudah nangis sampai tidak kuat lagi menangis. Tapi waktu berhadapan dengan kemahakuasaan Tuhan, dia tidak dahulukan kepentingan dan emosinya. Dia submit kepada apa yang Tuhan kehendaki. Dia bertanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dan yang kedua, pertanyaan kedua, akan dapatkah mereka kususul? Cuma 2 pertanyaannya. Kejar tidak? Kalau ngejar, aku bisa nyusul tidak? Dia nggak tanya yang lain. Dan ia berfirman kepadanya. Jawabannya 3. 1, kejarlah. Dia tanya, kejar nggak Tuhan? Dia berkata, kejar. Dapat kususul nggak Tuhan? Dijawab, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka. Yang kedua, ditambah 1 jawaban lagi. Dan melepaskan para tawanan. Kalau Anda membaca dalam bahasa Inggrisnya, saya akan bacakan buat saudara. Lalu Daud bertanya kepada Tuhan, berkata, shall I pursue this troop? Bolehkah aku mengejar akan pasukan itu? Pertanyaan pertama. Yang kedua dia bertanya, shall I overtake them? Bukan hanya nyusul, bisakah aku mengalahkan mereka? Pertanyaannya cuma 2. Aku boleh nyusul tidak? Yang kedua, aku bisa menang tidak? Hanya itu pertanyaannya. Lalu Tuhan menjawabnya. Dia berkata, pursue, kejar. Itu pertanyaan yang pertama dijawab, kejar enggak? Dia berkata, kejar. Yang kedua, for you shall surely overtake them. Karena engkau sungguh akan mengalahkan mereka. Tuhan ditanya 2 hal. Yang pertama dijawab, yang kedua dijawab, dan ada tambahan ketika kalimat yang ketiga berkata, and without fail, tanpa gagal, recover all. Kamu akan pulih total. Kamu akan ambil semua balik. Kamu akan pulih total. Izinkan saya jelaskan lagi buat saudara. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan tidak berdaya, istrinya ditawan, anaknya ditawan, dan dia bisa mengerti kalau sampai ditawan musuh itu akan dijual jadi budak atau diambil jadi budak orang. Pernahkah Anda membayangkan kalau istrimu seperti itu nasibnya? Emosi kita akan sangat tinggi, anak laki, anak perempuan kita ditawan musuh. Semua mengalami yang sama dan semua berkata, Daud, kamu yang salah. Karena dalam banyak peristiwa orang selalu cari kambing hitam. Dan mereka berkata, kita lempari dengan batu. Alkitab mengatakan dia sangat terjepit. Dan dalam keadaan seperti itu, Alkitab mengatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sebetulnya apa yang dia lakukan untuk menguatkan kepercayaannya? Yang pertama dia peluk Tuhan, dia berkata cuma Engkau Tuhan yang bisa tolong aku. Dan itu dia buktikan loh. Emosinya, kebutuhannya tidak membuat dia langsung bertindak, tapi dia menantikan Tuhan dengan bertanya kepada Tuhan. Tapi yang kedua, kata menguatkan kepercayaan itu artinya Daud membuat keputusan yang berkata, aku harus pulih dan aku akan pulih dan aku pulih sekarang juga. Itu keputusan. Itu bukan lagi permintaan doanya, tapi sudah menjadi keputusan
bahwa aku pulih dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian, apa yang kemudian terjadi? Dia minta baju efod, baju imam, ada urim dan tumim, tempat di mana orang bertanya kepada Tuhan, jawaban Tuhan itu apa? Maka Daud mengajukan 2 pertanyaan. Tapi tadi saya berkata, Tuhan menjawab dengan 3 jawaban. Yang pertama dia bertanya, akankah ku kejar? Harus ku kejar tidak Tuhan? Dan Tuhan berkata, kejar. Yang kedua dia tanya, aku bisa menang nggak Tuhan? Dia berkata, menang. Dan yang ketiga jawaban Tuhan adalah jawaban atas keputusan yang dia ambil. Dan Tuhan berkata, tanpa gagal, kamu akan recover all. Kamu akan pulih seluruhnya, total. Saudara, ketika saya membaca akan kisah ini, saya mau berkata buat saudara betapa Tuhan adalah Tuhan yang menghargai setiap keputusan Anda untuk ada dalam jalur kehendak Tuhan. Saya mau ulang lagi. Sekalipun kau tidak meminta, tapi kalau hari ini Anda membuat keputusan yang Anda tahu ini sesuai dengan yang di hati Tuhan, tidak ada pertentangan di hati Tuhan dengan keputusanmu itu, maka saya berani berkata kepada saudara, Anda akan melihat Tuhan mengaminkan keputusanmu. Satu hari ada seorang saudara, utangnya banyak. Dan dia sedang dalam penerbangan, sedih sekali, utangnya banyak. Kondisi ekonomi gak karu-karuan, pekerjaannya gak jelas, dan utangnya banyak. Dan di pesawat itu dia membawa 1 buku kecil dari seorang hamba Tuhan namanya John Evans ini. Kenapa kita cetak buku-buku beliau yang kecil itu? Karena itu nolong kita untuk bisa membaca banyak kebenaran dengan singkat. Dan di pesawat terbang itu dia baca bukunya, Brother John. Dan dia berkata begini, kenapa aku harus utang? Di buku itu diajar tentang debt free. Dan Brother John berkata, Tuhan suruh aku membangun pasukan yang bebas dari hutang. Debt free army. Luar biasa nih. Kalau pasukan utang berat saudara. Tapi kalau pasukan bebas dari utang itu luar biasa. Saudara tahu dari mana awal Tuhan memulihkan semua hutangnya? Ini sebuah tindakan yang luar biasa. Dia berkata begini, yang membuat aku ini ya, terus bergantung kepada yang lain dan bukan Tuhan, itu kartu kreditku. Karena kalau Anda pegang kartu kredit, ya Anda bisa loh, istilahnya gesek tunai, bunganya tinggi. Anda bisa ngambil uang, tarik uang dari ATM. Bunganya tinggi. Dan menurut saya hanya orang kecepit atau orang bodoh yang pakai itu. Karena bunganya tinggi sekali. Dan kadang-kadang kalau sudah kecepit, saudara, dia suka pakai itu. Dia suka pakai itu. Hari itu di pesawat terbang, dia berkata, aku memutuskan mulai hari ini dengan Tuhan saja. Mati-mati, hidup-hidup. Dia ambil kartu kreditnya. Dia lipat, sudah ditekuk. Ditekuk sampai tidak bisa dipakai lagi. Ditekuk sama dia. Diambil semua, ditekuin habis. Dia berkata, kalau aku gak punya duit, gua gak akan beli apa-apa. Karena banyak orang gaya, gak punya duit sebetulnya. Gesek, gesek, gesek. Itu hanya penundaan Anda bayar plus bunganya seringkali. Tekuin. Keputusan yang dia ambil di dalam pesawat itu, untuk berkata, aku tidak boleh punya utang. Dalam sekian bulan, Tuhan jawab, recover all. Pulih seluruhnya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah keputusan? Seringkali hidup kita seperti orang yang sakit 38 tahun di tepi kolam Bethesda. Yesus datang bertanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya siklak, melintir-melintir. Tuhan, aku mau sembuh. Ketika airnya goncang, aku menuju ke sana. Orang lain mendahului aku. Tidak ada orang yang tolong aku. Itu jawaban yang melintir. Tuhan hanya berkata, maukah engkau sembuh? Jawabannya mau atau tidak?
Bukan melintir-melintir kayak Siklak jawabannya. Hari itu Daud berkata, aku memutuskan untuk pulih. Pada waktu dia hanya tanya 2 pertanyaan, Tuhan tidak pernah lupa dengan yang Anda dan saya putuskan. Kalau kita berkata, aku memutuskan, aku tidak akan bangkrut. Aku memutuskan penyakitku harus sembuh dalam nama Yesus. Aku memutuskan hidupku akan naik dan tidak turun. Aku memutuskan semua hutangku lunas terbayar, bukan karena aku lari. Kalau saudara berani ambil keputusan seperti itu, apapun dalam hidupmu, Tuhan tidak pernah mengabaikan keputusan yang Anda ambil. Sebab itu efeknya akan besar sekali bagi Tuhan dan bagi Anda. Coba lihat satu ayat. Yesaya pasal yang ke-57. Lihat pada ayat yang ke-10. Yesaya 57 pada ayat yang ke-10. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu. Dan Tuhan tahu itu. Tetapi engkau tidak berkata, tidak ada harapan. Saya mau ulang, supaya Anda mudeng. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu. Tetapi engkau tidak berkata, tidak ada harapan. Artinya orang ini tetap berkata, ada harapan, ada harapan. Ya kan? Apa akibatnya? Engkau mendapat kekuatan yang baru. Dan sebab itu, engkau tidak menjadi lemah. Keputusan yang kita ambil, yang kita mengerti itu sesuai dengan hati Tuhan, itu akan dia berkata, amin, akan terjadi dalam hidupmu. Kalau kita berkata, Tuhan, hari ini aku miskin, tapi Alkitab mengatakan, biar orang miskin berkata, aku kaya. Keputusan itu akan membuat itu jadi dalam kehidupan Anda dan saya. Tapi kalau kita hanya mengeluh, kita hanya komplain, kita hanya menggerutu, kita hanya ngomel, dan kita cari kambing hitam buat kehidupan kita, saya mau berkata, itu tidak akan menolong sama sekali. Apa keputusan kita hari ini? Dan saya belajar, seringkali bahkan ketika keputusan kita tidak betul-betul sebenarnya murni sekalipun. Tapi kalau itu merupakan kehendak Tuhan, dalam sebuah titik-titik tertentu saya melihat Tuhan tidak keberatan. Dari mana tahu Pak? Saya mau cerita sesuatu. Saya pernah ceritakan di beberapa kesempatan, tapi ini saya mau ulang buat saudara. Tahun 98 ada yang namanya reformasi. Pak Harto turun, dia berhenti. Dan saya masih ingat saudara, itu peristiwa persis dengan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita lagi kebaktian itu. Dan begitu selesai kebaktian, di TV kita lihat, saya masih di gereja, ada TV di gereja kita lihat, Pak Harto mengatakan berhenti. Lalu saya bergurau gini, pada hari itu Yesus naik dan Pak Harto turun. Itu kenaikan Tuhan Yesus tahun 98. Itu saya masih ingat karena beberapa gereja memutuskan tidak kebaktian. Anda mengerti Solo, rusuh, Jakarta, kacau, peristiwa Mei 98. Tapi saya berkata, aku nggak punya pilihan, kecuali membawa jemaat ke Tuhan saja. Dalam keadaan chaos dan tidak ada yang tahu apa yang bakal terjadi. Dan itu terjadi. Nah, peristiwa itu sebetulnya membawa perubahan cukup besar dalam kehidupan gereja. Karena sejak kita mulai tahun 91, saya masih ingat ibadah minggu pagi kita pertama cuma 25 orang. Dan selama 7 tahun itu kita berkembang terlalu lambat sebetulnya dengan ukuran yang ada pada saat itu. Dan pada waktu itu hanya mencapai 700 orang. 400 maaf. Dan begitu ada peristiwa Mei, reformasi, jemaat naik dari 400 jadi 700. Kan tapi tidak sehat. Masa tiap hari kita berdoa kerusuhan, supaya berkembang kan tidak boleh begitu ya saudara. Nah pada waktu itulah di bulan September saya masih ingat tahun 98. Pendeta Konghi pertama-tama kali datang ke Semarang. Tadinya anak buahnya yang datang. Terus kemudian anak buahnya ngomong ke dia, saya undang dia. Dia mau datang saudara, saya jemput di airport.
Hari itu hari Jumat, karena kita ibadah Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Jumat, saya antar dia, ajak dia makan siang. Saya naik mobil, saya kendarai sendiri, dan dia duduk di sebelah saya. Kira-kira 5 menit sebelum sampai ke restoran, dia ngobrol dengan saya, dia mengajukan sebuah pertanyaan, dan omongan pertamanya begini. Pastor, kamu tahu, jemaatku sekarang 16.000. Kalau Anda hanya punya 700, ada orang bilang 16.000 itu rodok ngenyek sebetulnya ya. Saya dalam hati begini, ngenyek ini mau menghina aku atau gimana sih? Nanti tunggu dong, jangan sekarang. Saya ngomel di situ saudara ya, ngomel. Tapi saya nggak ngomong baik-baik. Oh, saya jawabannya baik-baik, kan pendeta harus sopan. Puji Tuhan, wonderful. Saya berkata gitu. Iya bagus buat lu, buat gua belum. Saya berkata begitu saudara. Nah, lalu kemudian dia bertanya. Pertanyaan kedua lebih menyakitkan. Jemaatmu berapa sekarang? Wah, saya bilang edan bener ini. Saya bilang, ini maunya gimana sih? Dia pamer 16.000, aku sadar 700 saja karena kena reformasi. Kalau enggak 400, dia tanya, jemaatmu berapa sekarang? Saya mau bilang 300.000 kok belum mentolo, saudara. Saya belum tega. Karena nanti kan kemalamnya kebaktian. Kalau enggak ada, saya berkata, oh maksud saya yang lain malaikat. Kan ya lucu. Saya mau nggak mau kan mau ngomong terus terang. Saya bilang, ya di kita kira-kira 700. Saya bersyukur dia nggak berkata begini. Kebangetan. Oh kamu tidak kerja berarti ini. Nganggur main game terus misalnya. Ya toh. Tapi kemudian dia nggak berkata begitu. Dia bilang beda. Terus dia ngomongnya begini. Tahun depan kamu pengen punya jemaat berapa? Lah saya nggak pernah mikir tuh. Nggak pernah mikir, nggak mentarget, nggak apapun. Jadi saya ketika ditanya itu gelagapan saya, saudara. Nah, saya mau ngomong apa? 800. Kok malu? Dia 16.000, kok saya tahun depan 800. Nah, dia berkata, tahun depan aku kepengen minimal 25.000 loh. Nah, saya kan tambah lemes, saudara. Mau jawab berapa? Nah, saya ngomong jujur ya, dari hati ke hati. Tidak ada Superman di antara kita. Ya, toh? Walaupun ada calon pakai logo Superman, ya toh. Orang Suriname itu kan banyak orang Jawa, saudara. Saya pernah dengar cerita satu hari ada salah satu dari mereka delegasinya pergi ke PBB, ketemu sama orang Amerika. What's your name? Superman. Ternyata Superman, saudara. Ya mirip sih. Sampai mana tadi ya? Oke. Kita ngomong terus terang ya hati ke hati saudara ya. Tidak ada Superman di tengah-tengah kita. Supermi banyak. Saudara pada waktu itu, saya terus terang ini. Jawaban saya itu sedikit banyak. Bukanlah. Kebanyakan, bukan sedikit banyak. Karena terpicu oleh gengsi saya. Gengsi. Saya ngomong gini, tahun depan saya mau 2.000. Itu bukan karena saya beriman. Karena dipepet, dia 16.000. Kan kayak orang disudutkan toh. Jadi saya gengsi, saya berkata, 2.000. Habis ngomong gitu saya mikir, dari mana? Saudara, kalau Anda main di alam iman, kadang-kadang kita dibawa Tuhan ke hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi saya ngomong apa adanya kepada saudara supaya kita belajar. Jangan takut buat keputusan yang ajaib untuk hidupmu. Tapi saya ngomong sama Tuhan. Tuhan sorry ya, karena gengsi ini. Aku dipepet terus. Anda pernah ngerti orang Jawa kalau ngomong, kucing kalau Anda pepetkan terus nyatek akhirnya. Ya toh? Kucing itu kalau Anda pepet terus, dari takut, keluar itu cakarnya. Kenapa? Terpaksa, kecepit. Jadi saya bilang 2.000 itu bukan karena saya beriman, tapi supaya gengsinya nggak terlalu jatuh. Saya bersyukurnya dia berkata begini, amin. Mari kita satukan iman kita. Dan dia berkata, ayo kita buat sebuah istilah. Bahwa sebelum masuk tahun 2000, yaitu akhir tahun depan, kamu mencapai 2000. Dan dia pakai istilah 2000 before 2000. Keren saudara. 2000 sebelum tahun 2000. Wah saya amin aja. Pembicaraan cuma saya dengan dia berdua saudara.
Masalahnya sorenya dikhotbahkan. Nah itu. Kalau antara dia dengan saya ya sudahlah. Kalau nggak tercapai ya saya bilang sorry belum tercapai. Tapi kalau dikhotbahkan sudah lain. Dan hari itu dia berkata, pendetamu punya iman besar. Saya bilang, mateng tenan aku. Itu karena gengsi. Bukan karena saya beriman. Saudara, dia berkata, tapi saya tanya tahun depan dia mau percaya dari 2000. Saya mau satukan iman dengan pendetamu. Terjadi. Saya berkata, Tuhan mateng tenan. Aku tadi itu karena gengsi. Harusnya mau jawab 800 saya. Loh, gengsi itu kesombongan nggak, saudara? Sombong. Ya kan? Itu kesombongan. Nah, tapi yang ini aneh. Sampai saya tanyakan Tuhan loh. Pada waktu selesai dia pulang. Makanya saya itu percaya namanya transfer karunia. Itu saya percaya. Makanya kalau Anda bergaul dengan orang, Anda mesti hati-hati. Anda bergaulnya dengan orang ngomongnya negatif, itu cepat ngerusaknya. Anda bergaul dengan orang yang positif dan beriman, lebih lamban proses nyerapnya kita. Sebab kita itu manusia daging, saudara. Daging ini lebih cepat nyerap yang negatif daripada yang positif. Saudara, apa yang kemudian terjadi? Pada waktu itu, dia berkata, ayo percaya. Dan saya bersaksi pada Desember 99, betul-betul kita menembus angka 2000. Dan itu saya renungkan bertahun-tahun. Dan terakhir saya ngomong dengan Tuhan, bukankah engkau mengerti itu dasarnya cuma kesombongan? Kenapa engkau berikan? Dia mengatakan, kalau sekarang tidak akan nak kuberikan. Pada waktu itu aku mengerti umurmu secara rohani, dia berkata. Dan pada waktu itu aku mengerti itulah kemampuanmu. Dan Tuhan berkata, apapun itu, dalam usia umur sekian, kalau kamu berani ambil keputusan yang baik, walaupun dasarnya adalah sebuah kesombongan, toh aku menghargai dan aku beri. Saudara, Anda harus mengerti, tergantung banyak dari keputusan Anda dan saya. Siapa yang mau memutuskan hal yang baik dalam hidupmu? Putuskan, saudara. Sebelum ibadah ini selesai, dalam hati kau berkata, aku memutuskan ini yang akan terjadi dalam hidupku. Kalau engkau berkata, ini ono sombongnya Pak, sambil diomong, maaf Tuhan, jujurnya ada sombongnya dikit. Ampuni aku sombongnya. Apakah Anda kira Tuhan berkata, ora sudi? Tidak bakal. Dia Bapak yang baik. Serius. Saya kenal dengan kebaikan Bapak itu luar biasa. Dan dia adalah Bapak yang sangat baik. Kalau anaknya berani ambil keputusan, buat dia berkata, itu anak bertanggung jawab. Daripada Anda hanya berkata, wis mbuh, karepmu, sakarepmu, sebel. Karena di dalamnya itu bukan penyerahan seringkali. Tidak peduli dan tidak bertanggung jawab. Saudara, saya mau berkata demi kasih Tuhan, mari buat keputusan yang ajaib. Yesaya, pasal yang ke-44. Yesaya pasal 44 ayat yang ke-26. Tuhan berkata, Yesaya 44 ayat 26, akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami. Dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Lagi Tuhan berkata, akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku. Dan dia berkata, dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Mari kita belajar buat sebuah keputusan yang benar. Ingat, keputusan Daud, walaupun dia tidak minta, itu dijawab oleh Tuhan.
Dan Tuhan berkata, tanpa kamu gagal, recover all, kamu akan mengalami pemulihan atas semuanya. Dengan kata lain, akan terjadi pemulihan total dalam kehidupan kita. Yang kedua, poin ini penting sekali. Saudara, dengarkan baik-baik. Apa yang membuat sebetulnya Daud bertanya kepada Tuhan? Saya belajar begini, orang yang membiasakan diri bertanya kepada Tuhan, dalam segala hal, dia tanya Tuhan, dia tanya Tuhan, dia tanya Tuhan. Waktu kita bertanya kepada Tuhan itu akan menghasilkan keputusan Tuhan. Nah, kalau Anda bergaul dengan Tuhan cukup lama, nanti setiap kali keputusan Tuhan itu, hatimu bisa mengerti dengan berkata begini, oh, hati Tuhan itu seperti ini, cara mikirnya seperti ini. Pada waktu Anda mengerti cara mikirnya seperti itu, lama-lama yang dikatakan Paulus, tetapi aku memiliki pikiran Kristus. Cara mikir Tuhannya itu kita ngerti. Sehingga pada waktu kita mulai melihat sesuatu, langsung dengan cepat kita berkata, oh, kesini nih arahnya nih. Saya mau ulang lagi. Kalau Anda sering membiasakan dirimu bertanya kepada Tuhan, maka pertanyaanmu ke Tuhan itu akan dijawab dengan keputusan Tuhan. Atau jawaban Tuhan. Nah, semua jawaban yang berkali-kali Anda dapatkan dalam hidupmu itu, akan sebetulnya kalau Anda cukup cerdas sedikit saja, Anda akan mengerti bahwa itu akan membuat saudara ngerti, oh, cara mikirnya itu begini. Nah, orang Kristen yang ngerti cara mikirnya Tuhan, begitu Tuhan itu bergerak sedikit aja, kita langsung ngerti, oh, arahnya begini nih. Dan saya mau berkata jujur kepada saudara, dalam hari-hari ini, saya melihat, saya membaca sebuah gelombang baru sedang muncul di tengah-tengah kita. Gelombang apa, Pak? Ini gelombang menurut saya, saudara. Gelombang dari jawaban doa Tuhan Yesus. Doa yang seperti apa? Ayo buka Alkitab, saudara. Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-24. Ini doa Tuhan Yesus. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Siapa yang percaya, kita termasuk yang didoakan Tuhan. Angkat tangan. Ya jelas toh. Bukan hanya untuk murid-muridnya dia berdoa, tapi untuk nanti siapapun yang percaya kepada pemberitaan mereka dan percaya kepada dia juga berdoa. Apa doanya? Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Lalu inilah sebuah rahasia yang ajaib. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Artinya, gereja, tubuh Tuhan, orang percaya, jadi satu itu karena faktor kemuliaan Tuhan. Bukan karena upaya manusia. Faktornya adalah kemuliaan Tuhan. Nah, teruskan lagi. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku,
sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Saudara, ini yang saya berkata, ini sebuah gelombang baru. Saya sudah cerita ke saudara beberapa waktu yang lalu, Desember nanti kita akan himpunkan pasukan Tuhan, 100.000 orang. Orang berkata, Pak, itu gila, Pak. Tapi saya melihat Tuhan buka jalan dengan cara yang luar biasa. Nah, pada waktu itu saya bertanya kepada Tuhan, Engkau mau dari mana Tuhan 100.000 ini? Dia berkata, nak, bangun pasukan. Semua yang mau terlibat, ajak mereka bergabung. Supaya terjadi kegerakan yang luar biasa. Dan Tuhan memberi saya hikmat. Hikmatnya adalah, Jawa Tengah kita bagi di 5 atau mungkin kelak 6 kelompok. Dan itu adalah kelompok para hamba Tuhan. Dan minggu lalu ini, saya buat makan siang dengan 3 kelompok hamba Tuhan. Di 3 kota yang berbeda. Saya buat di Solo, kemudian di Jepara, dan di Semarang hari Kamis yang lalu. Di Solo harus minta izin, karena sejak peristiwa Papua banyak hal yang pihak pemerintah, keamanan kita tidak mau kecolongan, jadi apapun kita mesti ngomong kepada mereka sehingga ada pengamanan dan sebagainya. Tuhan tolong kita dengan ajaib, pihak kepolisian kerja dengan cepat, dalam waktu hanya 1-2 jam izin dikeluarkan. Dan ketika datang semua sudah beres, saya tatap muka dengan sekitar 700-an pendeta dengan istrinya. Dan dengan beberapa orang pengerja yang mereka bawa, saya bagi visi ini. Saudara, responnya ajaib sekali. Mereka berkata, kami ikut Pak, kami ikut. Ada seorang pendeta yang dulu sempat jadi guru sekolah minggu saya. Dan dari Isa Al-Masih, walaupun sudah pindah ke gereja lain. Dan beliau ikut hadir. Menurut saya mungkin umurnya sudah hampir 70-an. Semangat sekali. Ketemu dengan Pak Tim, rupanya masih ingat. Mau ketemu saya, tapi saya sudah pulang duluan karena besoknya saya harus ke Jepara. Tapi hari pertama ajaib sekali. Teman-teman Solo akan men-follow up mereka. Saya diberitahu ada guru yang akan bawa minimal 500 pelajar dari Solo untuk bergabung dalam acara akhir tahun di kita. Saya bilang, Tuhan ini luar biasa. Sampai di Jepara, hal yang sama terjadi. Anda masih ingat kita bulan April yang lalu, kalau tidak salah, atau Mei, saya lupa, kita buat KKR di kota Bangsri. Di gereja yang kita pakai untuk seminar. Begitu kita selesai acara itu, dilawat Tuhan. Pendetanya lagi nyanyi biasa, Anda tahu, gereja GKMI. Tiba-tiba jemaatnya sebagian ketawa sendiri, dilawat Roh Kudus, Holy Laughter. Sebagian nangis, sebagian rebah sendiri. Dan sampai hari ini, kemarin saya didatangi gembalanya, Pak, doakan saya mesti bagaimana? Terus aja Pak, itu Roh Kudus dinikmati. Dan cari jiwa-jiwa. Saya melihat luar biasa. Saya ketemu dengan tatap muka dengan kurang lebih jumlah yang hampir sama. Ada gembala, ada istrinya, dan ada pengerjanya. Dan saya bersyukur semua mereka merespon bagus. Sehingga mereka tulis, mereka berkata, yes, kita akan ambil bagian. Yang menurut saya paling mengagetkan adalah yang di Semarang. Saudara, Alkitab berkata, Nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya sendiri. Ya tak? Anda ngerti itu? Menurut saya ada Nasaret fobia dalam kehidupan kita. Yesus itu diterima di mana-mana, kecuali di Nasaret. Mau dibunuh, mau dilempar ke jurang, sadis juga. Tapi saya bersyukur, saudara, saya berpikir begini, wih, ini Semarang ini. Apa yang bakal terjadi? Saudara, kira-kira di Solo ada 700-an, di Jepara kira-kira juga sekitar angka yang sama, 600-an sekian. Yang kemarin hadir di Semarang itu total 945 orang. Itu para pendeta, istrinya ikut, pengerjanya ikut. Dan hampir lebih dari 20 sinode terwakili. Ada beberapa pendeta GKI juga ikut datang. Saya lihat Tuhan itu ajaib. Dan waktu mereka dihimpunkan, saya kaget terus terang. Dan ketika saya share visi ini, tidak ada penolakan dari mereka. Dan kalau nanti saya akan putar klipnya buat saudara supaya Anda lihat
di 3 kota. Saya masih harus muter di beberapa tempat. Saya harus masih muter di Magelang untuk para pendeta di sekitarnya. Dan saya berharap ada 150 pendeta di Klaten minta. Saya pengen gabungin yang Magelang. Supaya kerjaan saya bukan makan terus gitu muter, saudara ya. Tapi yang kedua nanti kita berharap bisa di daerah Pekalongan, Tegal, dan sekitarnya. Dan itu berarti akan ada ribuan bahkan puluhan ribu orang dari berbagai kota di Jawa Tengah ini yang akan ikut ambil bagian. Anda bisa kebayang nggak? Akan terjadi kegerakan luar biasa. Dan itu bukan 1-2 gereja, akan merata di ribuan gereja. Sampai di pelosok-pelosok kita percaya, anak-anak muda akan dibakar dengan api Tuhan. Orang-orang tua akan mulai dengan keberanian yang baru. Apa yang akan terjadi, saudara? Ini sebuah great awakening, kegerakan besar sedang Tuhan bangkitkan di tengah-tengah kita. Nah, ketika saya melihat akan apa yang terjadi, bahkan sebetulnya, terutama yang di Semarang, kita kerjasama baik sekali, Bamak Kota, bahkan sebetulnya menawarkan dan kita setuju untuk ikut mengundang, ambil bagian. Bahkan di luar nanti kita akan pakai nama Bamak sebagai penyelenggaranya, walaupun kenyataan kita yang kerja, tapi itu sebuah pengakuan bahwa ini sebuah kebersamaan dan itu diakui. Pemerintah juga sudah support. Saya melihat ini anugerah yang luar biasa. Saudara, waktu di Semarang itulah, ini saya mau bagi buat saudara. Saya melihat Tuhan itu luar biasa. Kemarin sampai dengan kemarin malam, kami baru finalisasi soal bagaimana menyediakan makanan. Dan kesimpulannya sangat bisa. Nanti pada waktu acara itu, kita akan berikan makanan yang hangat, saudara. Luar biasa. Saya sudah merancang mau buat food parade, saudara. Parade makanan. Kalau Anda lihat itu sebuah tontonan menarik sebetulnya. Memberi makan 100.000. Dan Tuhan Yesus itu tidak bohong. Kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan yang aku lakukan, bahkan lebih besar dari itu. Saya belum bisa merubah 5 nasi kucing dan 2 teri memberi makan 5.000. Belum, saudara. Nasi kucingnya belum. Tapi masak 400.000 bisa. Dan bahwa kita memberi makan lebih banyak dari yang Yesus berikan 2000 tahun yang lalu, itu karena Tuhan konsekuen. Dan Tuhan tidak tersinggung bergengsi berkata, "Kowe kok ngungkul-ngungkuli aku?" Enggak ada, saudara. "Kamu kok melebihi aku?" Enggak ada. Wow, keren, cool, bagus nak, terusin. 300.000 tahun depan. Dan sebagainya. Tapi saya mau berkata buat saudara, pada waktu acara itu selesai, dan nanti Anda dengar ya, ada satu pendeta dari satu gereja, dia berkata, ini yang disampaikan tadi itu betul. Dan dia berkata, di bawah saya secara organisasi, ada 1.500 pendeta di bawah saya. Dan dia berkata, saya akan infokan ini ke mereka semua. Anda bisa kebayang, itu tidak dalam data kita. Lalu di September nanti saya akan kumpul atas pertolongan sinode kita. Kira-kira 100 pendeta JKI yang di Jawa Tengah mau dikumpulkan di tempat ini. Dan saya diminta untuk sharing akan visi ini. Karena Pak Adi berkata, ini luar biasa. Dan Pak Adi berkata gini, saya senang Anda melakukan semua yang tanpa pamrih seperti ini. Saya ketawa, saya bilang, wah saya nggak sebaik itu Pak Adi. Saya ada pamrihnya sebetulnya. Dan saya ngomong jujur, saya ada pamrihnya. Loh, pamrihnya Anda apa? Saya nggak pengen terkenal. Percuma, orang terkenal itu nggak ada gunanya. Seringkali ngerepot-ngerepoti kok. Ya toh? Kita biasa-biasa aja. Karena kita lahir sudah sangat terkenal. Anak raja di atas segala raja. Masa mau cari terkenal lagi kan nggak usah, saudara. Terus kemudian dia tanya, pamrihnya apa? Duit Anda nggak dapat, pasti keluar duit banyak. Iyalah. Terkenal ya Anda tidak pengen. Ya enggak lah, buat apa malah repot. Jadi orang biasa itu nak bisa makan di warung tanpa ngonseling orang di warung soto kan enak, saudara. Tapi kalau Anda terkenal, Anda makan soto pun orang duduknya belai, "Shalom Pak, saya bayari," terus konseling 3 jam, kan nggak lucu. Terus dia tanya, pamrihmu apa? Saya punya pamrih satu, Pak. Bosku lihat aku berkata, itu aja saudara. Yang lain saya nggak butuh. Itu aja.
Dan mari kita kerjakan dengan pamrih yang sama. Bosmu lihat Anda berkata, "Nah ngono nang, kerja sing wah hebat no kerjamu. Tuhan aku sikil dadi das tadi sikil. Yo akrobat jenenge tapi apik tenan." Nah, itu bahagia. Itu bahagia. Orang ya Tuhan atur. Nah, gitu dong. Orang yang bingung tengah-tengah kayak kucing. Itu pamrih kita. Amen, saudara. Ada pamrihnya saya. Pamrih saya kepingin dia suka dan menyukakan hatinya. Nah, saudara sekalian, kalau itu dalam hidupmu, satu, buat keputusan. Yang kedua, baca. Roh Tuhan sedang bergerak kemana, dan ikuti. Kemarin saya terharu, sore-sore Pak Michael, kepala sekolah TK kita, koordinator guru sekolah minggu kita, dia berkata gini, "Pak, kita pengen bangun ruangan buat khusus sekolah minggu, karena sudah nggak muat, Pak. Kita pengen bangun untuk bisa 1000 sekian anak, ibadah anak-anak di kita." Dia tidak datang untuk minta uang ke saya. Dia berkata begini, "Selama ini ya Pak, kita ini sekolah minggu ini beli mobil sendiri 2 atau 3. Kebutuhan kita banyak Pak, mobilnya kencang sekali. Saya sampai bingung, kok kurang ya, mobil ini kok kurang terus rasanya. Bis sudah begitu banyak, kurang Pak, mobil kita seperti itu." Terus ya kita berdoa Pak. Waktu kita berdoa kita nabur. 2 kali itu Pak, semua guru yang terlibat naik hidupnya. Lalu mereka tanya, "Kapan lagi ada proyek apa? Kita mau lagi nih." Sampai ketagihan. Jadi sekarang saya beri kerinduan hati mereka Pak. Kita mau bangun di situ tempat hall kecil buat anak-anak sekolah minggu kita. Saya lagi minta supaya ini dihitung berapa dan sebagainya. Tapi dia berkata begini, "Guru-guru siap untuk selesaikan Pak. Dan mereka percaya pasti bisa selesai." Saya melihat hati seperti itu ya. Sebab mereka membaca bagaimana alurnya Tuhan. Saudara, kita bersyukur seperti yang saya katakan kepada saudara. Dapat dikatakan semua peralatan buat masak sudah selesai. Ada teman saudara yang memberi persembahan. Dan ini terus mengalir sampai dengan hari ini. Anda bisa ambil bagian. Tapi 2 minggu dari sekarang, persis minggu pertama bulan September, saya mau kita beri korban khusus buat acara Desember. Mengapa saudara? Saya belum pernah melihat sebuah level unity seperti ini yang Tuhan berikan di tengah-tengah kita. Dan itu berkaitan dengan kemuliaan Tuhan. "Pak, kenapa harus menunggu 2 minggu lagi?" Saya tidak ingin emosi. Saya ingin Anda berdoa sungguh-sungguh dan dapat angka yang tepat dari Tuhan. Karena ini menyangkut akan level kemuliaan yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau Anda ingin pulih, salah satunya adalah ikut di mana kegerakan Tuhan sedang terjadi. Sejujurnya ya saudara, mengumpulkan pendeta itu pekerjaan yang haleluya luar biasa. Tapi kalau mereka bisa ya dan mereka sepakat, kalau bukan kemuliaan Tuhan, tidak mungkin.